Kalau kemarinnya lontong sayur tak buat pancake ya. Lontong sayur pancake. Jadi beli lontong sayur ning Alkit. Mentok iki wisane wah masak apa iki. Bahan-bahane wis dadak tuku iki. Es blonjo wae. Tuku itu, nah lontongnya tak blend jadiin pancake, tinggal nanti agak kuahnya agak dikentelin dikit buat toppingnya. Jadi kayak makan pancake gini. Iya. Enak nggak? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pudut EA, Kepala Suku Mojo. Dan sore ini kita akan masak-masak ceria. Ya. Tapi nggak pakai bumbu. Bisa nggak? Bisa ngobrol-ngobrol ringan. Ngobrol-ngobrol ringan tentang dunia permasakan bersama Chef Adi Surya Satria. Ya. Mas Adi Surya Satria ini sebetulnya kalau boleh tahu usia berapa? Usia sekarang ini 28 tahun. Jalan ke 29 lah. Oh, belum terlalu tua ini. Lagi mau matang-matangnya. Penampakannya dari belakang sudah mirip Chef Arnold. Versi Jawa. Tapi tak lihat di Instagram Anda itu seneng banget ya masak pakai udang ya. Ini baru seneng seafood soalnya. Ada fase-fasenya gitu. Iya, kadang kemarin itu kan ayam juga. Terus kok rasa-rasanya kok ayam terus lagi. Terus daging sapi. Terus ya lihat momentum aja kemarin waktu Idul Adha pasti banyak orang nyari inspirasi. Wah, daging sapi ini nggopo yo. Nah, tuh bikin konten daging sapi, terus ada daging kambing. Nah, ini kok pengennya rasa-rasanya wah enak seafood gitu ya. Seafood ya. Banyak yang komen juga mbok kepiting, mbok ikan iki, mbok udang. Nah, itu juga jadi bisa oh, ternyata iki njaluke iki do neng seafood. Oh, ya wis. Makanya buat akhir-akhir ini ada ikan-ikanannya juga. Sejak kecil suka memasak atau baru-baru saja? Sejak kecil karena saya tumbuh di orang tua yang di bidang pastry orang tua saya. Jadi di apa namanya? Yang buat kue-kue gitu biasanya. Cake decoration. Yang untuk orang nikahan kuenya yang tinggi-tinggi gitu. Bapak ibu dulu biasanya itu. Buat kayak gitu ya. Terus setiap ada mau Idul Fitri, Natal, tahun baru biasanya buat kue kering biasanya. Sagu keju, nastar, astengel dan lain-lain. Nah, terus seiring berjalannya waktu ngewangi ceritanya bantuin buat terus akhirnya kepingin lah neng dunia kuliner. Tapi tidak direstui. Maksudnya mau ke dunia kuliner nih formalnya. Ya, waktu mau sekolah di SMK tidak diperbolehkan karena semua keluarga SMA semua. Terus kepinginnya ya saya pengennya SMK. Ben praktek mikirnya rapet. Mikirnya waktu itu seperti itu. Tapi kalau kepinginnya orang tua ya SMA dulu. Tapi nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau mau akhirnya SMK yo mlebu SMK ra apa-apa terus bayar dhewe. Ternyata milih mana? SMK. Tetap bayar sendiri. Ya tetap dibayari. Ancamannya kosong belaka ya. Ancaman orang tua itu ancaman kosong belaka. Itu dibayari waktu itu. Ya udah akhirnya sekolah SMK, di SMK mulai itu prakteknya juga banyak. Di SMK lebih ke ya praktek lah. Jadi akhirnya ya lulus di SMK itu. Ngambil jurusan tata busana. Oh enggak, tata boga waktu itu SMK-nya. Tata boga kuliah enggak? Kuliah di jurusan perhotelan. Kebetulan waktu itu juga tidak mau berkuliah juga karena dari SMK udah mulai kerja. Udah mulai kerja di SMK. Kelas 1 kenaikan kelas 2 itu udah kerja dulu. Di bawah umur loh itu. Ngisi waktu luang. Memang dicetak untuk kerja itu ya ngewangi kerja di fast food di perempatan UGM itu.
Oh. Ada fast food di situ, aku jadi waiter gitu, Tahu ngelor roti, aku. piring. Yang sebelahnya kehutanan ya? Depane kampus satu nih, Mirota kampus. Oh. Depannya itu, yang merah itu. Oh. Nah, di situ dulu. Iya, iya, Nah, itu iya. lihat habis itu kan pasti kalau kerja di situ seharinya dapat free meal 1 dan nasi ayam makanya di belakang. Nggak lihat orang masak itu. Wow, ngene toh. Restoran iki alatnya proper dan lain-lain. Pengen masak ini. Tapi tidak bisa di situ karena kan kontraknya hanya sebagai waiter dulu. Untung nggak kita sebut ya nama ini karena di bawah umur loh itu. Terus iya. Ya itu waktu itu kerja di situ dan mencari uang tambahannya menjadi badutnya kan ada tuh kalau ada yang ulang tahun itu. Nah, lama-lama mengerucut orang-orang tahu. Ya itu jadi itu. Sempat jadi badut-badutannya. Badut-badutan itu piro ya? Malah 1000 ya 10 menit. Bayarannya dulu. Ya, untuk mencari tambahan. 10 menit itu tapi 10 menit 15.000. Berarti 1 jam aja udah berapa itu? Ya nggak kuat mungkin 1 jam. Kerukupan nggak kuat itu. Asli. Semua banget. Berarti gantian gitu. Enggak, ya kan untuk berapa menit doang kayak gitu. Si badut keluar kan nggak sampai acara selesai tuh biasanya cuma di awal atau di akhirnya aja. Jadi biasanya kayak gitu sih. Terus kerja sebagai itu akhirnya lulus SMK ya kerja di awalnya di Chinese restoran itu tetap disuruh kuliah ya udah pada akhirnya yang nyuruh kuliah siapa? Bapak, orang tua ya. Dibiayai lagi. Kasih aku waktu 1 tahun gue kerja sih. Terus aku gelem kuliah. Pada akhirnya udah saya kerja setahun terus kiwe setahun kerja nih. Kerjamu setahun. Kapan arep kuliah? Ya udah. Mulai kuliah. Terus akhirnya daftar di Stipram. Sekolah tinggi Timbang Ramangkat ora. Sekolah tinggi ilmu pariwisata Ambarukmo. Dulunya di belakang Amplas. Dulu namanya AMP Akpram. Bukan AMP Amta beda. Bukan Amta. Beda bukan. Dulunya Akpram jadi Stipram. Kalau Amta beda lagi. Kalau Amta itu akademi apa tuh? Militer. Apa ya? Kok iso militer? Amta pariwisata. Amtanya itu pokoknya pariwisata itu. Akademi. Ya itulah yang satu pariwisata. Ini sama juga. Ini apa? Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo. Loh, jangan-jangan Amta itu Stipram. Beda. Sekarang ada kampusnya sendiri di daerah Piungan, perawatan Piungan itu. Sekarang pindah situ. Dulu itu belakangnya Amplas dulu. Hotel Royal itu belakangnya kampus dulu. Oh ini udah nyala ya? Ya ini bagian. Ini kita syuting militan ini tadi karena lagi mati lampu, tolong PLN ya. Kalau jam kerja jangan sampai mati lampu. Ini kasihan tamu-tamu saya ini. Oke, di Stipram. Stipram Sekolah Tinggi Pramudia Nantatur. Kelihatannya di Stipram. Jurusan Tata Boga juga. Jurusannya saya ambil D3 pastry. Jadi dijuruskan kalau D3, kalau S1-nya itu kan cuman 1 hospitality udah. Kalau D3-nya ada yang kitchen, ada yang pastry, ada yang bartending, banyak lah. Itu aku ambil yang pastry waktu itu. Karena dosennya 6 waktu itu. Rada 6 maksudnya. Yang lain tuh dosen-dosen yang udah tua itu maksudnya. 6 dan enak dilihat. Agak baru, jadi refresh enggak yang pakai zaman dulu gitu kan ada gitu. Iya. Tapi pastry itu memang bikin ini ya, bikin orang seger ya. Bener nggak? Bener. Aku itu kalau lagi stres lewat ke toko kue gitu masuk ya belanja lah. Ini bikin seger suasana. Tapi malah aku lebih suka ke masakan. Akhirnya sebenarnya memang
tidak suka di situ. Tidak suka di Tidak pastry. suka berkutat dengan Dengan tepung, telur, gula dan lain-lain. dan Itu. oven nggak suka. Kan itu kan Oh. meleset satu dari ingredient atau stepnya salah kan bantet, nanti mengembangnya terlalu besar Betul. atau itu. Terlalu berisiko. Nah, kalau masakan kan, wah kasinan nih, tembak sidik gula, stabil meneh, wah pedes banget nih, tembak sidik gula, atau agak netralan kan biasanya. Masih mengakomodir kesalahan ya. Kalau udah kue itu pasti ingredient, stepnya harus sama semua, gramasi semua harus sama. Jadi lebih suka ke masakan sebenarnya. Walaupun brownies itu konon tercipta karena kekeliruan iya, ya. Bener. Kekeliruan yang kemudian loh kok justru enak. Enak. Jadilah brownies. Oke, terus mulai nggak gini deh. Sebetulnya itu profesi sebagai tukang masak sebetulnya gitu ya, chef gitu. Itu memang sudah diinginkan sejak lama. Iya, kalau itu. Karena saya melihat apa ya? Profesi tambah tua tambah larang ki apa ya itu. Lihat. Iya. Emang chef-chef muda ya enggak ngemengke sih. Menarik. Muda memang belum seberapa karena mesti yang dilihat experience-nya. Oke. Mesti eksekutif chef. Ada loh, Bro. Tukang pijet juga. Oh, iya kan? Iya. Makin tua kan makin berpengalaman. Experience-nya ya. Iya. Tapi nggak Pawang pijet hujan. Bener. Tapi waktu itu saya kepinginnya kok masak gitu. Itu di saat belum boom, ada acara TV masak-memasak, belum waktu pikirannya iki sih, kowe iki wong lanang kok masak, kowe meh dadi banci po. Kowe kan gaweane wong wedok, kowe wong lanang kok masak. Yang ngomong gitu. Oh, ada itu banyak waktu masuk SMK Tata Boga. Itu satu. Oh, berarti angkatan Anda 5, minor ya? Ya, termasuk 5. Lakinya cuma 5 waktu di Tata Boga itu. Masih sedikit. Nah, sekarang wis ada acara TV dan lain-lain itu tentang masak-memasak, banyak banget yang mau masuk ke dunia kuliner sekarang ini. Iya. Kalau awalnya sih memang mesti dipandang, wah kowe gedene mesti dadi opo? Kuwi gaweane wong wedok, sing gitu. Tapi tetap berpendapat itu akan jadi pekerjaanku. Ya, waktu itu. Mantap. Tak bukteke kowe yang ngono ngene. Pingine waktu itu. Apa yang membuat ya namanya orang bercita-cita ya dulu ya. Kan pasti punya obsesi selain ini bisa hidup, ini juga bisa memberikan kepuasan tertentu dalam hidup kita. Waktu itu sudah ada pemikiran seperti itu? Ya belum ada gitu. Hanya soal seneng aja. Aku mencari itu profesi apa sih? Aku ditumbuh di dalam keluarga yang seperti itu dulu, kitchen berkutat dengan kuliner gitu ya, akhirnya yaudah saya memutuskan aku kepingin jadi tukang masak kok ngene iki piye carane kayak gitu. Nah, bener-bener jadi tukang masak bener itu ketika kapan? Lulus SMK berarti. Berarti SMK. Kuliah itu sudah full jadi itu tak tinggal lagi kuliah. Jadi kan emang kampus itu menciptakan pekerja toh. Jadi kampus itu. Jadi kalau intinya nek wis duwe surat keterangan kerja, absensimu mung 30% pun enggak masalah, tetap bisa ikut gitu. Oke. Semester 1 mangkat, semester 2 ada tawaran. Tak tinggal ke Malaysia. Dulu di Hotel Puri Melaka dulu di Malaysia itu, terus masak juga di situ. Masak juga. Waduh, berarti masakan sana ya khas Melayu gitu. Melayu, Jongkerwok dulu. Di situ. Ya tak tinggal telepon meneh, kowe kapan balik iki? Kuliah dirampung sik to. Oh iya wis. 1 tahun setengah pulang lagi. Tapi waktu itu kuliahnya online. Belum kayak sekarang tuh, dulu aku udah online. Walaupun bukan pandemi sudah bukan udah online ya dulu. Okay. Kuliah memang diciptakan untuk ya wis kerja apa-apa ngono gitu kuliah itu. Seperti itu yo. Waktu kerja aku online ana tugas apa gitu paling gitu. Nah, setelah tapi lulus kan kemudian? Lulus. Lulus balik lagi ke Malaysia. Setelah lulus
itu Pontianak apa ya? Ke Pontianak itu. Oh. Pontianak. Tapi sebelumnya dari Malaysia embuh ya nggak betah nek ra kerja lho soalnya. Jadi tak sambil jadi mentok itu kan pulang jam 2 tuh ke sekolah kok sekolah apa? Kuliahnya itu. Kuliahnya pulang jam 2 nanti lanjut kerja biasanya. Oke. Ada ya pindah-pindah lah. Ada Selama di Malaysia juga pindah-pindah. Oh enggak, di Malaysia cuma satu. Cuman satu. Cuman pulang dari Malaysia kan disuruh pulang itu ngerampung ke kuliah musik. Oke. Nah, aku mencari kerjaan lagi. Setelah lulus baru kemudian ke Pontianak. Pontianak. Itu kalau boleh tahu di Pontianak kerja di hotel apa? juga. Oh. Hotel juga. Hampir semua hotel ya? Iya. Sampai sekarang Chef di hotel juga? Sekarang alhamdulillah buka sendiri di dekat Alkit RT Cafe, Ruang Tengah Cafe. Yang di IG itu Ruang Tengah itu punyanya Anda? Nggih, yang RT Cafe itu. Apa masakan yang direkomendasikan di situ? Masakannya masakan Bali sih, Indonesian food sih lebih tepatnya. Tapi Balinya kuat di situ, kayak ayam betutu, terus sambal mata itu best sellernya di sana. Biasanya. Tapi nasi campur gitu. Nasi campur ya, yang sisut merah dan lain-lain itu. Kayak gitu sih. Lebih tepatnya. Itu memutuskan karena waktu dari Pontianak itu balik ke Jogja bentar terus tak tinggal ke Bali. Kerja di Bali. Oh, sempat kerja di Bali berarti? Ya, kerja di Bali. Berapa lama kerja di Bali? 2 tahun setengahan. Oh, di hotel juga? Di hotel, restoran dalam hotel. Jadi itu satu hotel ini punya 2 restoran. Satunya restoran Western, satunya Indonesian food. Aku mulai suka Indonesian food situ. Oh, karena di Bali itu ya? Ya, Indonesian food langsung. Wah, oke kita tengglenik tur bikin ribet tur marahnya seneng malahan. Banyak banget bumbu-bumbunya, bumbu putih, bawang merah, bawang putih dan lain-lain gitu kan banyak banget. Bumbu ganep ya istilahnya. Kalau di Bali bumbu genep, basi genep. Iya, basi genep. Ada apa coba basi genep 12 macam itu. Iya. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, cabai teropong merah. Oh, cabainya 3 ya? Ada si apa namanya? Kencur ya. Kunyit, ada jahenya. Terus ada lengkuas. Terus serai baru 10. Terus ada bawang merah, bawang putih wes. Wes lorone ya. Ya pokoknya 12 lah. 12. Genep pokoknya. 12 ya. Genep. Kalau bumbu dasar yang dibutuhkan di hampir semua masakan Bali. Bali ya. Semua itu pasti pakai itu. Dan di Bali ini Anda pernah nggak di kampung-kampungnya lihat bagaimana orang berpesta? Tukang masaknya kan laki-laki semua. Iya, biasanya itu ya, kan? Tapi belum pernah lihat kayak gininya sih. Cuman kerja waktu itu di situ. Jadi kalau ada pertanyaan tadi itu cewek cowok masak gitu. Berarti dia satu belum pernah ke Bali lihat orang. Jadi kalau di Bali itu orang pesta, masakan-masakan tersulit itu dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki semua. Laki-laki datang tuh udah bawa pisau gitu ya. Karena di sana nggak boleh diulek loh. Dirajang semua. Dan rajangnya canggih ya. Biasanya. Jadi, langsung masak gitu ya. Nah, termasuk di Minang kan nggak, kalau di warung makan Padang Anda kan nggak pernah lihat nih. Nggak seluruh Jogja aja kalau pernah lihat. Cewek gak, di dapurnya kan jarang sekali kan. Yang ada ya laki-laki. Cowok semua. Nah, Sewadi, masakan apa yang menurut Anda paling susah dimasak? Paling susah dimasak? Gak ada Mas. Gak ada. Semua mudah. Semua insya Allah udah. Udah semua sih sebenarnya. Tapi paling angel yo mungkin nek pas untuk ayam kampung tur sik tuwa ya. Itu faktor yang lain lah ya. Bukan sulit sih sebenarnya, cuman membutuhkan waktu yang lebih lama aja. Sebenarnya memasaknya ya cuman caranya metode cookingnya seperti itu. Tapi butuh timingnya agak lama gitu aja cuman. Daging apa?
ikan dengan daging kambing gitu atau ayam, Mm-mm. itu lebih susah mana? Masak ikan dengan masak daging merah. Si merah karena waktunya agak lama juga. Hmm. Terus si penanganannya pasti juga agak beda. Hmm. Ada si ikan dia lebih cepat proses apa namanya kena angin sidik, agak cepat pembusukannya, makanya harus dikasih es batu sebelumnya. Orang untuk diler biasa gini nggak boleh. Ada bakteri-bakteri ini yang nemplek atau dia bisa berkembang kalau dia udah tidak bernyawa, terus dia di luar lama, ada bakteri yang berkembang situ. Ada penanganannya agak berbeda juga. Merah si ikan juga Ya. gitu sih. Kalau seorang chef gitu ya, untuk terus meningkatkan kapasitasnya gitu, apa yang biasanya dilakukan? Biasanya sih kalau aku sendiri sih lihat referensi-referensi apa yang sedang berkembang sih. Karena setiap detik, setiap menit pasti ya itu mesti berkembang semua toh. Ada chef yang baru, ada yang masakannya sih enak, ada sih teng glenik tok, neng motol enak, baru dimaem, waduh, ngono kae ya ono. Biasanya kayak gitu. Lihat referensi-referensi sih aku. Lebih belajar kalau ini ada yang baru seperti ini. Tapi kok rasa cocok berarti rasa. Biasanya tak lihat dari referensi-referensi gitu. Ada nggak pengaruh dari ini masakan lokal Jogja gitu? Anda terpengaruh nggak dengan kekhasan masakan lokal Jogja? Jogja itu kan terkenalnya gudeg, tengkleng, apa sate-sate ya gitu. Kalau itu kan mesti wis kayak sudah dipetakan tuh kayak gitu. Wah, sate kelatak mesti melayunya bandul. Nah, gitu kan. Biasanya aku lihat di cara masaknya aja. Cara masaknya dan taste-nya biasanya. Terus habis itu kadang tak aing-aing tak fusion ke biasanya. Misalnya bakmi Jawa, terus tak ganti pakai spaghetti misalnya kayak gitu loh. Pikir cocok berarti rasa tiga konten ndak ditiru rapi tau sebenarnya. Cuma nyoba-nyoba gitu aja. Biasanya aku nyoba tuh kayak di Italian sana ada si pesto misalnya. Pesto kan saus yang hijau itu dari basil itu. Kita sini ada kemangi, aku bikin kemangi paste gitu aja. Jadi kita pakai kemangi hampir juga ya enak, podo-podo enak. Tapi ini rasanya lebih ke lokal. Tapi tetap pakai spaghetti. Aku biasanya nyoba-nyoba kayak gitu sih. Lebih ke eksperimen dewi. Kalau masakan waktu di Malaysia itu apa yang paling banyak dimasak? Karena ya ada nasi lemaknya juga karena eksekutif chefnya dulu orang India, banyak masakan India guys. Tapi ya tetap masakan Indianya kayak kari gitu kan? Terus ikan juga kayak asam padeh kayak gitu. Iya. Gitu mungkin sana. Ya sebetulnya mirip-mirip lah di Aceh di mana gitu ya. Sebenarnya. Cuman bumbu-bumbunya yang itu biasanya pakai ini ya enggak? Bunga lawang ya? Anistar, bunga lawang. Waduh itu. Campur biasanya semua itu ya itu. Dari kayu manis utuh, anistar, terus ada asam kandis biasanya. Kalau asam kandis kan pasti ya. Biasanya kayak gitu di masakan sana. Untuk breakfast, masakin untuk lunch dinner, terus ya itu cuman masak untuk itu. Ala carte restoran hotel. Kayak gitu. Nah, di medsos Anda itu kan Anda lucu banget ya. Chef tadi ya. Itu gimana tuh cara bisa melucu kayak gitu tuh? Caranya tak campur aja Mas, kayak gojekan yang tongkrongan lah istilahnya. Aku itu gojek tongkrongan aku gojek sehari-hari ini kayak gitu. Tapi setelah setahun lebih setahun lebih ini
ada kata-kata yang saya pilah karena ternyata yang nonton kontenku itu juga cuman orang dewasa. Ternyata ada yang anak kecil pun ada, dan aku mengurangi kata-kata yang kurang nanti tidak jadi diikutin sama anak-anak gitu loh maksudnya. Agak mengurangi kata-kata itu dulu, waton tongkrongan aja kayak wah miso-miso kayak biasane lah. Tapi terus loh kok ning dalan Mas iki anakku meh foto. Wih kok cah cilik iki waduh. Enggak jadi role modelnya juga jadi miso-miso iki waduh. Asa aku mengurangi kata-kata itu sih sebenarnya. Nah, sekarang kalau dulu emang awalnya memang yo wis Gojek tongkrongan miso ngono kae lah. Oke. Terus kok sampai kepikiran nyari belut gitu. Mau masak nyari belut dulu di sawah ya, walaupun pasti nggak nyari belut lah, itu pasti belutnya udah ada gitu. Ya dadaan sih itu sebenarnya, dadaan mikirnya langsung dadaan. Sampai sekarang tuh kadang ya sama temenku itu biasanya dadaan semua. Apa yo? Dan awal mulanya tuh ya karena dulu itu pas pandemi awal-awal tuh kan terus puasa dan barang di kafe itu kan yo jadi sepi toh. Iya. Daripada barang ini busuk, tapi kan ini tahu misalnya. Tahu iki rong dino meneh wis klinyit wis rasa tinggu. Hari ini aku mah gawe tahu walik, tahu sempol dan tahu lainnya gitu. Itu dadaan semua sih biasanya. Nah, daripada cuman dimasak tok, mending direkam sisan yo. Direkamin lah. Buat video dari seperti itu terus sepi terus ki kan posisine ya wis masak-masak terus dibuang ke update ke Instagram awalnya. Itu ada yuk. Apa yo jenenge yo? Wis waton wae lah 30 hari memasak selama bulan Ramadan. Jadi gawe emosi wong jam 12 mesti aku upload panganan jam 12 waya-wayahe pepanas iki ya. Pas panas-panas opo ndelok wah masakan ngono kan. Ada akhirnya udah di Instagram tak upload ke TikTok di tahun berikutnya. Itu nggak langsung, cuma IG doang itu. Di awal 2020-an waktu pandemi itu buang upload ke Instagram. Terus di tahun berikutnya karena HP ini kekebaan arep tak hapus semua. Mana toh medsos yang belum di-upload? Ternyata TikTok belum. Ya udah TikTok upload semua. Jadi 30 hari memasak itu jadi cuman buat konten tuh selama 30 hari tok, selama setahun. Jadi selama bulan puasa aja pengennya. Jadi habis itu wah HP ini kebaik. Bang ini yo. TikTok gue lah jajal, jadi ada apa tabungan video lah situ. Yeah. 28 video upload jam 2:30 pagi. Terus jam 12 siangnya dikasih tahu temen itu deh. Gunamu FYP jenenge ya. FYP kae. FYP ku apa lho? Ora mundak followerku. Ya sik nontonan mulai akeh kok followermu. Oh, FYP toh. Belum tahu toh waktu itu ya wis lah. Tak tekuni langsung ada yang nanya-nanya seperti itu. Red card-nya berapa? Nah, kan belum tahu. Kan mung niate mung yo wis iki sepi kafe. Mau gawe konten biasa, nggak ada yang pikiran wah gawe konten iki tujuannya mau golek duit iki gini, belum ada situ sih sebenarnya. Cuman tapi akhirnya punya dong red card. Punya. Iya punya akhirnya itu. Di mana sekarang itunya? Berarti di TikTok ya? TikTok bisa, mirroring bisa. Yang paling banyak di mana? Di TikTok. Sekarang. Nih. Nah berarti bikin konten lagi gara-gara sudah punya red card nih sekarang. Iya, jadi acaranya macak-macak namanya. Macak-macak itu yang di luar puasa bulan Ramadan. Macak-macak, jadi tiap hari terus upload satu setiap hari satu video. Mana yang lebih menghabiskan energi sekarang? Ngurus
ngurus apa rumah makan, ruang tengah ya, Heeh. atau bikin konten? Bikin konten sih. Milih kata-kata, nanti pemilihan kata-kata kan mesti ada juga. Terus kalau menu sih nggak kehabisan sih. Oh. Pasti masih bisa. Ya kayak tadi tahu. Tahu kan bisa jadi tahu wale, sempol tahu, bisa jadi jangan desa sik ono tahune kan gitu. Jadi ono sambal tahu banyak kayak gitu. Tapi kalau pemilihan kata-kata takutnya tuh bosen nek dibalen-baleni terus. Tapi kalau kata-kata intronya jelas ya hari ini itu aja. Terus kapan hari itu saya lihat Anda ini ya datang di Monas Chef Nusantara. Apa namanya? Asosiasi ICA, Indonesian Chef Association. Anda anggota di situ? Kebetulan ya di yang BPD Jogja. Di BPD DIY aku anggota di situ. Berarti itu asosiasi juru masak seluruh Indonesia. Ya, chef ya ICA Indonesia. Kalau kayak gitu tuh apa isu atau apa yang diprogramkan di dalam organisasi seperti apa ICA? ICA Indonesia Chef Association. Iya. Ya gimana biasanya sharing lowongan pekerjaan kan ada biasanya kayak gitu kan, makanya kan chef biasanya nge-link kayak gitu. Biasa di hotel A udah pernah di hotel A nih, saya megang hotel B, terus ada orang apply di CV-nya ada hotel A. Nah nanti aku cuma telepon si eksekutif chefnya hotel A. Oke. Tinggal kipe bocahe. Ape yo. Abi iki metu ngopo? Ngene. Oh ya wis. Iki tak jipuk wae ra apa-apa. Oke. Kipe saiki wis tau kerja menamu tenan. Piye kerjane? Kontrak-kontruk rasa wae ya wis, rasa diteruske berarti kayak gitu biasanya ngeling semuanya. Iya. Mau lari ke manapun pasti ngeling semuanya biasanya. Kalau kerja di situ. Apa hambatan terbesar untuk menjadi seorang juru masak? Hambatannya. Rata-rata orang kan yang paling kan juru masak ini sekarang kan ini ya apa profesi yang diinginkan oleh banyak orang ya. Anak kecil aja sekarang udah bilang pengen jadi apa? Jadi chef gitu kan. Bener. Ya kan? Nah, dengan begitu kan makin banyak orang tuh yang pengen jadi chef. Yang karbitan juga banyak. Nah, gitu. termasuk yang karbitan, termasuk pasti saja yang gagal juga banyak kan. Iya. Apa yang dibutuhkan agar menjadi seorang chef yang andal? Mental sih sebenarnya. Jadi kayak dibalang pisau, dibalang pen itu udah intinya nggak boleh sakit hati lah. Yang balang siapa? Eksekutif chefnya. Nek ra mudeng-mudeng biasanya itu memang gitu. Memang galak ya memang mereka itu. Lempar dan nek dibawa emosi emang nggak masuk. Saya pun juga dulu seperti itu demikian. Terus walah aku diseneni mbiyen ngene iki biar speedku cepet toh kan gitu. Walah diseneni ngene iki biar aku ki cara masaknya cepet gitu. Ada setelah dewasa yuk. Walah biyen aku apa emosi barang ngomong ngono sih sebenarnya. Jadi nggak boleh diambil hati sih sebenarnya kayak gitu. Dilempar gitu ya rasanya pengen balik kerja gelut tuh. Tapi kok salah. Itu sebenarnya mental itu dari nggak boleh sakit hati dan shut up and learn wes gitu. Kalau dikasih tahu rasa wih kan ngene neng gaweanku sadurunge kan ngene enggak boleh sih sebenarnya. Cuman beda-beda kan setiap tempat kerjaan beda nih. Standarisasinya nasi goreng si hotel A, hotel B dan resto A, resto B beda semua. Ketika eksekutif chefnya bilang itu salah yo. Oh ya, oke. Rasa dilawan. Wah, kemarin aku nggonku kerja wingi sego gorenge garamnya setengah sendok ya. Kok iki saiki sak sendok. Gitu kayak aku udah akeh stok kok. Itu enggak boleh sebenarnya cuman itu dipelajarin shut up and learn itu aku. Anda kan pindah-pindah dari satu hotel ke hotel yang lain ya. Kalau hotel itu kan apa ya SOP-nya kan saklek banget ya. Iya. Nah, itu membantu tumbuh menjadi seorang chef yang baik nggak kayak gitu? Iya juga sih. Itu ya kayak grooming.
Oke. Kayak gitu kan juga penting juga. Terus nanti attitude juga ketika nanti bertemu tamu kadang. Terus kedisiplinan sih sebenarnya, disiplin. Jadi biasanya kalau di hotel tuh ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang 15 menit juga. Pokoknya masuk 30 menit sebelum jam kerja biasanya. Itu digunakan untuk grooming dan lain-lain. Nek telat yo konsekuensinya ngene. Wah, ono kayak gitu biasanya. Ya. Oh, ada pengalaman menarik nggak selama kerja di rumah makan di hotel? Pengalaman menarik. Atau yang paling diingat lah. Paling diinget tuh ya dikasih Tip. kalau tip jarang. Soalnya di dalam Di ya. belakang soalnya. Oh, yang kena tip sih waitress biasanya depan. Oh, gitu. kalau dapat tip itu nggak dikolek ya, nggak dikumpulin. Oh, tergantung kayak gitu, tergantung lah. Oke. Kalau nggak ada CCTV-nya bisa langsung biasanya. Biasanya kan. Apa ya? Mungkin dikasih tulisan aja sih. Seneng, maksudnya udah pernah dimasakin, besok kalau balik ke Indonesia lagi saya tolong dimasakin lagi gitu. Ada sih. Oke. Nah, ketika bikin ruang tengah itu, apa yang ada di pikiran Anda? Kenapa lebih memilih untuk bikin? Kenapa nggak memilih untuk bekerja saja? Karena ada dorongan juga dari saudara. Ada. Karena melu wong itu tekan kapan? Wis skill wis ono. Ya tekan duwe modal lah. Terus modalnya berapa? Aku duwene semene. 3/4 lah. Terus 1/4 dibantu dengan dipinjami ruko di Jakarta dulu. Oh, dulu di Jakarta dulu. Nyelengi dulu sebelum buat itu. Oh. Jadi buka itu nasi Itu campur. yang di Jakarta apa? Namanya ruang tengah juga? Bukan. Oh. Bukan, namanya dapur ibu. Bekal ibu, sorry. Bekal ibu. Dulu cuman masakannya cuma nasi campur aja, nasi campur Bali gitu. Itu nembusi kantor-kantor, makan siang berapa box gitu kan. Terus sendiri? Ada. Enggak, maksudnya sendiri itu cuman tempatnya dipinjemin saudara kan. Saudara make lantai 3. Lantai 1-nya 2-nya kosong. Aku pakai lantai 1 buat masak-masak itu. Setelah terkumpul cukup, nyari-nyari di Jogja, akhirnya dapet daerah Halkit. Ya udah, sewa situ bangun ruang tengah itu. Kenapa kok malah pindah ke Jogja? Kenapa nggak tetap di Jakarta? Kan udah jelas pasarnya. Iya sih, macetnya rapitan mas. Ngeri, badak. Setengah dalani paling 4 jam, mau berapa, kan 2 jam gitu loh maksudnya. Pulang kerja gitu, maksudnya ya macetannya sebenarnya dekat jaraknya, tapi karena macet jadi 2 jam, 1,5 jam. Padahal wis arep balik turun loh, capek gitu. Itu waktu itu menjadi pertimbangan juga. Dan akhirnya ya ke Jogja lah. Neng tanah kelahiranku, dan yowes buka ruang tengah itu di tahun 2017 akhir. Oh, berarti sebelum pandemi ya, udah. Sebelum banget itu. Nah itu konsepnya langsung ketemu, pokoknya ruang tengah itu adalah masakan Bali. Itu tak cobain semua. Tadi ada ayam woku, ada ayam betutu, semua ternyata yang masuk. Dan cocok, orang-orang luar juga ngomong cocok. Aku nih Jogja beng-beng muter-muter di Jogja, makanannya manis-manis ya gitu. Ini cocok nih gitu. Seperti ya ayam betutu itu, ayam geprek sambal matah itu sekarang baru teratas biasanya di situ bestsellernya. Iya. Itu. Apa bedanya tantangan bikin rumah makan di Jakarta dengan di Jogja? Kan udah pernah. Tantangannya di harga. Nek di Jogja di planet regane. Kalau di Jakarta didol sak bak 45, 55 ngono sih.
Masih oke ya? Oke, masih Masih kok oke. makanan gini murah banget segini harganya. Yang Jogja langsung rara semuanya. Di harga sih itu biasanya. Tapi kan di Jakarta itu basicnya catering ya. Heeh. Ini kan punya tempat sendiri dine in berarti kan? Iya, ada dine-in-nya juga. Kalau dine in kayak gitu apa tantangannya kan lebih banyak ya? Harus pinter-pinter buat promosi sebenarnya kayak gitu. Jadi ngubeng ke barang. Jadi yang misalnya ya, ada bahan yang jarang keluar itu di remake. Misalnya di menu ada rawon misalnya. Terus ya, kok rawonnya angel tuh iki metune di remake dadi tambahi santen dadi brongkos. Kayak gitu kok. Ada brongkos nih spesial today. Wah, arang ki. Ruang tengah ki kok ngetokke brongkos sih ya kan gitu biasanya. Jadi brongkos itu sebetulnya rawon dikasih santan. Basicnya kayak gitu. Basicnya kan cuma Ini itu. menarik teman-teman. Jadi brongkos ya, teman-teman harus tahu nih ada masakan khas Jogja namanya brongkos. Itu yang terkenal kalau di Jogja itu di 2 tempat. Yang Asem. satu di Handayani ya, benar. Oh, Handayani yang dekat Alkit itu. Ya, Heeh. ya Handayani. Terus satu lagi di daerah Sleman, Oh, Sleman. dekat jembatan itu kan daerah brongkos semua itu. Oh, Tahu kan? aku kurang tahu loh yang situ. Kalau aku lebih Menuju Magelang Hah? itu kan Oh, ya. ada jembatan panjang. Sebelum jembatan panjang itu kan daerah Bakal Brongkos. brongkos itu. Kalau aku di Jogja yang dekat Ngasem itu. Di Ngasem juga ya. Yang nggak bisa parkir mobil tuh loh, harus Iya, jauh itu loh. iya. Harus masuk motor itu biasanya situ. Nah, saya baru tahu ternyata itu rumusnya adalah Basicnya rawon. bumbu kayak rawon gitu. Berarti itu ada ininya ya. Ada apa? Keluaknya. Keluak, Keluak. ada keluaknya juga. Ada keluaknya. Jangan-jangan tuh rawon khas Jogja itu, brongkos itu. Tapi bedanya ada kacangnya kan kalau brongkos ya? Isiannya toh. Iya. Heeh. Kalau rawon Kacang kan nggak dolo ada, itu. ada kacang dolo kan. Kalau kenapa ya, Chef Adia? Kenapa banyak sekali ahli masak muda-muda di Jogja, tetapi mereka tidak pernah saya lihat mereka membuat kreasi dengan basic gudeg. Kalau semua kan banyak dibikin kreasi gitu ya. Kalau gudeg kenapa enggak? Teramat susah atau gimana? Gudeg bisa kemarin buat lumpia kemarin. Oh, Lumpia gudeg kemarin. Bener. Ya beneran ada. Gimana tuh lumpia gudeg? Ya cuman semua tak masukin nanti bisa di freezer juga gitu. Jadi coba-coba itu sebenarnya. Terus dari mulai nongkon-nangkanya masuk nanti krecek termasuk nanti digulung aja masuk freezer, misalnya mau itu goreng lumpia gudeg gitu. Kalau kemarinnya lontong sayur tak buat pancake ya. Lontong sayur pancake. Jadi beli lontong sayur ning Alkit. Mentok ki wisane wah masak apa iki. Bahan-bahane wis tak tuku iki. Es blonjo wae. Tuku itu, nah lontongnya tak blend jadiin pancake, tinggal nanti agak kuahnya agak dikentelin dikit buat toppingnya. Jadi kayak makan pancake gini. Iya. Enak nggak? Enak ada itu. Sik enak apa ya? Sik enak jarang tayang soalnya. Jadi ndak ditiru iki. Kadang itu juga lihat, wah iki bakwan kawi. Aku beli bakwan kawi aja di Alkit misalnya der. Dadi apa ya? Tak dadekke omelet biasanya. Terus kalau bingung tak kembanginnya jadi bakwan kawi fuyung he. Tapi ini khusus yang konten kan, yang tidak konten. Untuk dikembangkan juga di kafe. Enggak. Cuma di konten aja. Jadi kalau di konten itu hampir dipastikan yang sudah dicoba enak ya.
Kalau yang nggak enak nggak dibagikan ya, nggak dijadiin konten kan? Nggak jadiin kadang. Oke. Itu biasanya ya belum pernah sih. Rata-rata sebelumnya belum pernah gitu. Coba ora enak dihapus wingi. Rasa dedit iki. Spaghetti rawon. Wes spaghetti rawon itu. Jadi dibuat brul. Jadi masak spaghetti pakai rawon, daging itu masukin oven loyang, terus atasnya dikasih bechamel sama keju moza panggang. Bentuknya kayak brulee nanti. Terus akhirnya rada mleket tambah ngembang soalnya si spaghetti nih. Wah, rada masuk iki. Terus lucu ekspresiku pas maem. Tetep tak ngedit. Tapi sebenarnya enak. Apanya? Enak sebetulnya. Sebetulnya sih ya aneh soalnya kecampur bechamel lo krim ini itu loh. Rawon kecampur krim ini agak aneh saya itu. Tapi di Jogja ini waduh. Gila ya, inovasi itu. Terakhir itu yang ini loh. Walaupun ini sudah lama ya. Yang cumi hitam itu loh. Jadi hitam-hitamnya itu sekarang menjadi semacam signature gitu untuk semua masakan itu loh. Kan ada banyak tuh sekarang. Iya. Menurutku padahal itu dulu kan sesuatu yang mungkin agak menjijikkan gitu ya, atau amis bagi yang nggak terbiasa ya. Nggak terbiasa. Tapi kan memang enak gitu. Ya nasi goreng cumi hitam. Tapi sebelumnya memang aku udah pernah juga gitu bikin homemade pasta pakai cumi hitam, nanti jadinya pastanya hitam gitu. Ya. Dan memang diambil dari tinta cuminya. Tinta cumi ya. Dari tinta cuminya. Cumi hitam Pekalongan gitu kan juga udah ada dari dulu sebenarnya. Iya. Cuman nggak pernah dibikin. Kalau ini kan khusus. Ya, walaupun kalau kita bikin nasi goreng kalau pakai cumi ya pasti ada hitam-hitamnya. Ya. Tapi kan kalau ini sengaja malah dibuat dikeluarin hitamnya gitu ya. Biasanya. Tapi biasanya bikin bumbu dulu. Kalau langsung keluarin itu terus disisihin terus pakai itu biasanya amis. Amis ya. Dimasak dulu dia. Dimasak iya. Pasti. Jadi bentuk udah paste itu bentuk pasta tinggal goyang berapa sendok goyang lagi biasanya kayak gitu. Jadi udah ada bumbunya biasanya. Kalau minuman yang diandalin di ruang tengah apa, bro? Minuman. Kan basicnya pastry biasanya kan belajar minuman juga ya di sini. Kalau minuman sih umum sih sebenarnya kayak coklat, matcha gitu, red velvet, tapi ada kopinya. Jadi enggak semuanya menu kopi enggak, karena kan di situ juga segmennya ada keluarganya juga loh. Jadi ada keluarga yang bawa anak. Ini aku punya fresh juice juga di situ. Sama minuman healthy, ijo-ijo sayuran dulu. Campur-campuran yang healthy itu. Jus sawi, terus tambah ada nanase, ada kiwinya gitu. Ya itu sekarang lagi ngetren ya. Kayak gitu. Itu memang bener-bener bikin sehat ya. Kalau soal gizinya aku nggak tahu ya, soalnya kan nggak belajar tentang gizinya. Soalnya aku ngertinya begini. Tapi kandungan gizinya di situ ada berapa aku nggak tahu. Ada satu kedai kopi di daerah mana? Daerah Bantul sana. Aku pernah minum tuh enak. Daun kelor di jus pakai nanas kasih madu. Wah, disaring habis itu ya? Iya. Disaring. Agak ngendol. Enak sih itu. Nah, Anda juga pakai inovasi-inovasi kayak gitu? Pernah tapi nggak jalan sih. Jarang dipesen itu kayak gitu biasanya. Pada akhirnya ya setiap 6 bulan itu pasti aku lihat lagi pergerakannya, menu apa yang nggak laku, take out, nanti ganti menu baru. Itu biasanya. Selalu gitu ya? Selalu gitu. Kalau misalnya, ini kok masih itu ya tak pertahanin terus. Biasanya.
Ada yang dari awal sampai akhir menu itu selalu ada. Nah iya ada ayam betutu itu. Ayam betutu itu. Kalau minuman ya es teh gitu ya. Standar gitu ya. Minuman yang strawberry gitu biasanya, strawberry campur kayak Korean milk gitulah. Yang pakai strawberry di muddler terus kasih susu fresh milk gitu. Oke bro, terakhir nih. Kalau di rumah makan, bisnis rumah makan di Jogja ini kan tingkat kompetisinya ketat sekali ya. Banyak banget. Iya kan? Gimana cara bisa bertahan dan berkembang gitu? Ada nggak kiat-kiatnya? Kiat-kiat teh. Ya, kalau aku sih enggak tak ngisori atau apa harganya misalnya. Untuk bersaing di harga aku enggak mau, aku bersaingnya di inovasi aja biasanya. Oh, jadi harga enggak usah lebih murah gitu. Enggak. Aku biasanya tak inovasi gitu ya, lebih kayak gitu, development lagi. Misalnya apa ya? Kayak menu-menu yang sedang menjamur itu aku jarang banget ngikuti sebenarnya. Geprek gitu ada Geprek kan? ada, maksudnya kayak seblak atau dulu es kepal itu terus itu aku jarang sih sebenarnya karena memang timingnya mesti sebentar tuh kayak gitu hilang nanti sebenarnya. Aku lebih inovasi iki tak gabung karo iki piye yo, oh iki tak jajal tok ke menone dimasukin story WC. Wah ada yang minat nih buat oh ternyata cocok nih customer jadiin menu paten biasanya kayak gitu sih. Inovasi dulu sebenarnya. Itu salah satu cara untuk bertahan di dalam kompetisi yang ketat itu. Bukan harga ya. Bukan harga kalau saya. Tapi justru inovasi. Kalau kualitas ini apa bahan makanan? Kualitas mesti ya bahannya juga. Karena daily soalnya tempatku. Daily ingredientnya biasanya daily sih sebenarnya. Itu tiap hari order terus. Kayak tomat, timun dan lain-lain itu kan harus selada kan harus yang fresh tuh maksudnya. Jadi ada supplier tiap hari kayak gitu. Kan ada yang nggak habis dibikinin konten. Iya, betul. Jadi konten. Hari ini timun nggak habis dibikin. Sup timun ini kayak sup timun telur besok Tengkleng timun gitu nggak bisa. Kayak gitu biasanya. Memang harus kualitas bahan juga dilihat juga sih sebenarnya. Dan ketika aku tidak ada di posisi, tidak ada di tempat pun juga pasti rasanya sama karena sudah tak gawe wis podo lah. Engko bocah A, bocah B sik gawe sik A, sik B mesti semua sama. Mematahkan pepatah Jawa. Nah, berarti Anda ini kan punya 3 profesi. 1 chef, 2 pengusaha rumah makan, kan 2 hal yang beda nih. Iya. 1 pengusaha rumah makan kan. Nah, ini sekarang apa nih? Endorser atau apa kan? Ya, media sosial. Tetap chef tapi dapat duitnya dari mana-mana. Alhamdulillah. Ya tetap chef sih sebenarnya. Lebih banyak mana nih pemasukannya dari tiga hal ini? Ini kan nyambung nih chef sama karena Anda nggak bikin apa di luar sana ya? Enggak. Biasanya kan cuma cooking demo dipanggil atau suruh jadi juri atau apa gitu kan. Biasanya ada panggilan seperti itu sih sebenarnya. Tapi kalau yang relate biasanya saya ambil, kalau enggak tak ambil. Kemarin ada yang nawarin susu plangsing. Waduh, kok contohnya aku ya ra relate toh. Aku awake semene kok berkat minum susu ini jadi segini ya ra mungkin. Nah itu saya enggak terima waktu itu kemarin. Ada itu kayak gitu biasanya. Terus orangnya itu mikirnya apa ya kok nawarin susu plangsing? Enggak tahu juga ya itu. Itu ada itu kayak gitu. Tapi paling suka sebetulnya masak apa Anda ini? Masak? Bukan. Paling suka itu masak dilihat orang atau enggak dilihat orang? Enggak dilihat.
nggak dilihat. Makanya awal konten dulu cuma tangan aku. Oh. Terus iya, harus iya. memberanikan diri tampil ke kono iki ndito sik Mas, sik ndito ngene. Dulu isin soalnya aku pemalu toh sampai sekarang sih. Jadi tangan tok dulunya di atas itu ambil tangan. Masakan jadi makanannya tak giniin. Kalau sekarang lihat aku makan. Cuman beda sultan kayak gitu. Dan lihat Anda makan itu kan memang menyenangkan ya. Ini slogannya Chef Adi ini, pekerjaan saya membuat Anda lapar, gitu ya. Bener. Bener. Kalau pas demo gitu ya, Mm-mm. berarti nggak grogi sama sekali ya. Enggak, karena aku menguasai itu toh. Soalnya. Hmm. Jadi itu ilmu yang udah aku pelajari dan aku sampaikan ke itu. Audience. Walaupun yang rubung ibu-ibu gitu. Oh enggak apa-apa karena aku nggak ini ya. menguasai itu. Jadi aku paham. Kalau karo guyon sidik masih oke, terus nek guyone kebablasan nanti takutnya kebablasan sih. Sebenarnya Kebablasan gimana? ya kayak isih tak kira sih nongkrong sama temen-temen lho, kata-katanya nanti keluar sih ngawur lho maksudnya. Kalau untuk demo formal aku masih oke, enggak takut-takut gitu. Kenapa takut kebablasan, kan malah asik. Iya sih. Tapi kan pasti ada yang mikir baper ngono lho, ada ya pasti ya. Oh. Wah iki chef wong ngene. Wah, bul chef wong ngene to. Itu biasanya agak ngawekani sih kayak gitu sebenarnya. Kalau chef kesukaan Anda siapa? Chef kesukaan. Semua ya, ada si Juna, ada Pak Lambon, ada Chef Renata enggak ya? Renata juga. Oke. Itu terus ada Gordon Ramsay, Amy Oh, Gordon Oliver Ramsay. juga itu. Chef Juna itu apa menurut Anda hebatnya? Dia itu lebih suka ke rasa sih, tidak terlalu memikirkan garnismu kok piye akeh godhonge kowe arep makani wedhus apa ngene lho. Yang penting utamanya rasa. Nah, aku seneng chef yang mengutamakan rasa sebenarnya. Karena pada dasarnya Anda juga seneng yang mengutamakan rasa ya, bukan tampilan ya. Garnisnya tuh simple tapi rasanya juga enak gitu biasanya. Mengutamakan itu. Pernah nggak merasa gagal memasak dan masakan itu mau nggak mau harus dihidangkan? Oh enggak. Kalau gagal enggak pernah tak hidangkan biasanya. Oh, Tak nggak tarik karena waktu atau ulang. Oke. Tetap ulang. Jadi memberi pengertian ke customer, ke guest-nya, ngomong kalau ini misalnya bahannya ini seperti ini, dikasih pengertian terus kasih komplimen, biasanya dia mau menunggu pasti. Maaf ini karena ayamnya belum bertelur. Ini agak lama bentar ya. Biasanya gitu. Misalnya nggak pernah ya terus terang. Maaf tadi yang pertama tadi. Enggak pernah. Enggak pernah, sorry. Jangan. Yang tadi kegosongan Pak, maaf. Enggak. Itu pasti ngulang, enggak pernah dihidangkan. Karena bagiku iki tak rasa kayak rawangun, tak kayak wong, kayak gitu. Tapi pasti kalau yang tak lakoni dari dulu nyari metode itu mematahkan pepatah Jawa sih ngomong bedo tangan bedo rasa. Mosok aku arep masuk terus ning dapur terus setiap pagi sampai malam sampai closing kan nggak mungkin. Iya. Pasti harus ada metodenya seperti apa biar rasanya sama kan kayak gitu biasanya. Anda melawan itu, stigma itu. Melawan. Jadi ini tadi itu yang dibilang Chef Adi ada beda pegangan, beda rasa. Ya kan? Banyak itu yang bilang pasti. Wah, yang bilang gitu. Tukang masak iki rasane kok ngene. Wah. Ayo aja ning kono. Tukang masak wis ra sesuk mbiyen ya kan itu biasanya. Atau kalau di Jogja ini orang tua sama anaknya. Nah, kan bener. kalau di Jogja. Bener. Kalau tongseng Pak ini, wah mau ra enak soalnya sing masak anaknya. Heeh, bapaknya wis leren. Selalu yang jadi korban tuh anaknya gitu. Bener.
Itu sih. Jadi ketika aku Tapi Anda melawan itu. ya ketika itu aku bisa, tidak ada di gitu. kafe atau tidak berada di tempat itu rasanya tetap sama yang seperti tak ajarkan seperti itu. Tapi itu kan ini ya. Orang bilang kayak gitu kan karena mengalami ya. Berarti kira-kira kenapa ya kok sampai ada apa ya? Sugesti sih sebenarnya. Sugesti ya. Aku juga pernah aku nggak ada di situ misalnya. Terus ada masakan dia bilang nggak kurang misalnya ya. Iya. Kurang. Terus aku masuk ke dapur. Sik masak podo wonge. Aku ngasihin aku. Oh ini enak gitu. Bukan aku padahal yang masak. Aku cuma masuk ke dapur sama nganterin. Dan yang Sugesti ya. sugesti sih kayaknya sih aku Iya. mikirnya waktu itu. Ini soalnya sama. Bumbunya mau podo ra. Tak icipi, oh oke wae sih. Mungkin sugesti biasanya dimasak harus chef iki. Biasanya itu sih. Oke, Chef Hadi, sukses Ya. selalu. Masih sering jalan kaki? Ini jalan kaki, kalau jalan kaki 15 kilo, 11 kilo Persami. persami ya. Perjalanan saben minggu. Minggu tok biasanya, Mas. Tapi rutin ya. Sekarang agak enggak sih. Oh, kapan itu aku lihat di IG-nya ini ya, dari mulai Jogja Tengah sampai Jogja atas. Ya. Gimana nih? Ini kalau paling jauh sih biasanya ke Prambanan biasanya. Itu Jadi- jalan kaki ke Prambanan. Pulangnya berangkatnya naik Trans Jogja ke Oke. sana, Heeh. turun muter candi, pulangnya ke itu jalan Wah, biasanya. sama yang ini ya, klub ada klubnya ya. Ada klubnya. Ini saya lihat terus soalnya Masnya ini. jalan kaki. Sambil di tengah jalan kulineran gitu. Oh enggak Enggak ya. Memang Memang- sakit kemeng biasanya. Memang Langsung. sengaja olahraga. Iya, waktu dilarani. Untuk sementara enggak dulu. Enggak. Karena tidak sedang disakiti. sedang bahagia. Oke, Chef Hadi, makasih ya. Semoga terus bahagia, Amin. tapi terus juga jalan kaki ya. Ya. Gitu teman-teman, ngobrol saya dengan salah satu chef di Jogja. Ini di Jogja ini nggak banyak ya chef ya. Ada siapa saja Mas ya? Ada banyak ada Chef Kamil, ada Chef Fajar, Chef Surya, banyak sini. Sebenarnya. Oh, cewek ada nggak? Cewek jarang ya. Jarang ya. Yang Jarang aku yang kenal. banyak tuh sekarang cewek barista malah ya. Ya sana. Oke, sukses selalu ya. Ya, Kapan-kapan makan di ruang tengah siap teman-teman. mampir. Dengan menu khas ayam betutu. Mm-mm. Dan minumannya apa tuh kalau minumannya di situ? Strawberry milk gitu. Oke. Strawberry milk dari Chef Adi. Ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.